Assalamualaikum, selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam. Selamat datang di channel YouTube saya, Husnul Khotimah. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar mengenai uji validitas dan reliabilitas dengan menggunakan SPSS. Mari kita belajar bersama. Validitas atau validity is the degree to which it measures what it's supposed to measure. Dikutip dari Holbrook dan Burke tahun 2005, Manning dan Don Munro pada tahun 2006, Talon pada tahun 2010, dan Sugiono pada tahun 2010, yang diterjemahkan menjadi tingkat kevalidan atau keabsahan suatu instrumen ukur yang digunakan untuk mengukur suatu data yang seharusnya diukur. Instrumen yang dapat diuji validitasnya adalah validitas isi atau content validity, validitas kriteria pembanding atau criterion related validity, dan validitas construct atau kerangka teori atau construct validity. Pedoman valid atau tidaknya suatu butir pertanyaan adalah apabila nilai signifikansi output SPSS kurang dari 0,05, maka butir pertanyaan tersebut dinyatakan sahih atau valid. Namun jika nilai signifikansi lebih dari 0,05, maka butir pertanyaan tersebut dinyatakan sebagai tidak valid atau gugur. Berikut video tutorial pengukuran uji validitas butir soal menggunakan aplikasi SPSS. Let's check it out. Ya, pada kesempatan kali ini kita akan belajar untuk melakukan uji validitas dan reliabilitas dengan menggunakan SPSS. Ya, langkah pertama yang kita lakukan ya adalah menguji validitas dulu. Dalam menguji validitas ini kita akan melakukan beberapa langkah. Yang paling pertama dilakukan adalah kita harus membuka dulu aplikasi SPSS yang ada pada perangkat kita. Di perangkat yang saya punya ini kita adanya SPSS versi 26 ya, langsung kita klik. Ya. Sabar, kita tunggu ya. Ya, jika muncul kolom dialog seperti ini kita tutup saja. Ya, tampilan dari tabel SPSS akan muncul seperti ini. Lalu langsung saja kita edit. Editnya di mana? Bukan di data view ya, tapi di variable view. Variable view-nya kita edit dulu. Yang pertama di kolom nama. Di kolom nama kita masukkan nama. Tipenya kita pilih yang string karena ini bukan angka, tapi ini adalah huruf-huruf ya. Oke, desimalnya kita 0. Width-nya kita atur ke 20 ya. Di 20. Nah, labelnya kita tulis nama responden. Values-nya kita lewat, like-nya left, measure-nya atau pengukurannya ordinal. Role-nya kita non, langsung ke butir. Yang pertama name lagi, kembali ke kolom name, ke baris kedua kita tulis butir 1 tanpa spasi ya. Karena dalam mengisi variable view itu kita tidak boleh memakai spasi untuk di kolom name. Ya, kita sudah mengetik butir 1, lalu kita pilih di sini numerik, lalu di sini desimalnya kita nolkan, terus kita label kita skip, value skip, missing juga skip, alignment kita pakai yang center, measure-nya kita pakai scale, lalu row-nya kita nonkan. Lakukan hal yang sama hingga butir 10. Terus ini baru sampai butir 4 ya, sabar ya. Langsung desimalnya kita nolkan, alignment-nya kita center, ininya scale, kita nonkan di row-nya. Butir 5 selanjutnya, butir 5.
numerik desimal 0, oke numerik ya, kita desimalnya 0, ini center, ini pakainya scale, ini pakainya non ya. Selanjutnya butir 6 pakai yang numerik lagi, ini pakai 0 desimalnya, lalu center lagi pakai scale, di sininya inputnya kita ganti dengan non. Butir 7 numerik desimal kita nolkan, lalu ini center, kita scale, ganti measure-nya scale, ini inputnya kita non. Butir 8 karena jumlah yang akan kita uji validitasnya itu ada 10 butir ya, jadi kita masukkan desimalnya kita 0, lalu kita center, ini pakai scale, lalu ini non lagi. Kemudian lanjut ke butir 9. Butir 9 juga kita pakai yang numerik. Ya, muncul dialog. Langsung ke desimalnya 0, ininya ke center, lalu ininya scale yang bagian measure-nya, lalu inputnya kita ganti non. Butir 10 numerik desimalnya kita nolkan, lalu ini disenterkan ya bagian alignmentnya, measure-nya kita pakai scale, lalu ini non lagi ya. Lalu terakhir kita masukkan total ya, di sini numerik, lalu desimalnya juga 0 karena tidak akan ada desimal ya dalam pengukuran uji validitas ya, kita pakainya angka bulat ya. Kita pakai scale, lalu ini buat 0. Nah, ya jika sudah penampilannya seperti ini, lalu kita lihat ke data view-nya. Data view-nya itu kolomnya akan berubah seperti ini ya, nama, butir 1 hingga total. Baik, selanjutnya adalah kita memasukkan data-data yang ingin kita ujikan validitasnya itu ke kolom masing-masing di sini. Nama kita masukkan nama-nama responden kita. Butir 1, 2, 3 kita masukkan hasil dari penelitian kita itu ya. Langsung saja, kalau ini bisa dilakukan secara manual ataupun bisa dengan copy paste dari data Excel yang kita punya. Nah, kebetulan saya sudah mempunyai datanya. Mari kita copy saja ya. Di sini sudah ada nama responden hingga totalnya. Kita blok saja ya. Dari Abdul hingga ke bawah sampai ke 20. Jumlah respondennya itu 20 ya. Kebetulan ada 20. Kita kopikan ya. Copy bisa dengan klik ini atau klik Ctrl+C atau Ctrl+C. Jika sudah, kita klik lagi aplikasi SPSS-nya, lalu kita pastekan, bisa klik kiri lalu paste atau bisa Ctrl+F atau Ctrl+V, Ctrl+V atau Ctrl+V. Ya, begini hasilnya jika sudah dipastekan ya. Muncul angka-angka seperti ini. Baik, langsung saja kita akan menguji validitas. Klik pada kolom nama baris pertama, lalu kita klik Analyze, sorot ke Correlate. Correlate kita ambil yang bivariate. Bivariate ini di sini muncul dialog seperti ini ya. Kita akan memindahkan butir 1 hingga total ke variabel. Loh, kok kenapa namanya tidak muncul? Ya, karena nama itu mengandung huruf bukan mengandung angka. Jadi yang muncul pada ujinya yang bisa diujikan itu adalah yang mengandung angka. Baik, langsung saja kita blok dari butir 1 hingga total. Ya, sudah kita pindahkan ke kolom atau kotak variables. Ya, sudah berpindah semuanya. Lalu pada correlation coefficients-nya kita klik person ya. Pada test of significance kita pilih quantile. Oke. Ya. Lalu pada flag signifikannya kita checklist saja karena kita pengen tahu mana yang signifikan atau tidaknya, nanti ada tandanya. Baik, langsung kita klik OK. Ya, kita tunggu hasilnya. Ya, seperti ini hasilnya ya. Hasil dari uji validitasnya atau correlation-nya itu seperti ini. Hasil seperti ini bagi yang bisa membacanya mungkin bisa, tapi kita akan mencoba membuatnya lebih simpel. Dengan cara bagaimana? Double klik pada hasilnya atau output dari SPSS-nya, kita double klik ya.
ya. Sampai nongol dialog seperti ini. Kita pilih pivotnya. Ya, pivot trace ya. Pivot trace kita klik ya, seperti ini. Lalu kita pindahkan variables pada kolom ini ke layer. Ya, layer ini kita pindahkan ke sini dengan cara menarik atau mendrag atau menyeret ya. Sudah berpindah, lalu pindahkan statistik pada rows ke kolom. Kita drag juga atau kita seret. Ya, seperti ini hasilnya. Ya, sudah nongol seperti ini. Lalu kita coba variablesnya kita ganti butirnya ya. Kita ganti kepada total, menjadi total. Klik total ya. Sudah nongol ya seperti ini. Jika sudah nongol seperti ini, kita close dulu pivoting trace-nya, kita tutup. Ya, hasilnya akan muncul seperti ini. Nah, jika sudah muncul hasil seperti ini, bagaimana cara bacanya? Ya, cara bacanya itu ya. Di sini ada hasil signifikansi one child ya, yang saya blok ini ada titik 002 ya. Titik ini kita baca 0 ya, 0,002, 0,014, 0,003, 0,006, 0,001, 0,039, 0,001, 0,001, 0,092 dan 0,058 ya. Jadi di sini hasilnya sudah muncul ya. Lalu bagaimana? Apakah semuanya ini valid atau tidak? Ya. Hasilnya ini kita akan lihat di sini. Ya. Di sini ada bintang-bintangnya. Kan karena tadi kita sudah mengklik ya, flag significance ya, dikasih tanda gitu ya, mana yang signifikan atau tidaknya. Nah, yang ada bintangnya pada Pearson correlation ini seperti bintang 2 ya, ada di sini bintang 2 keterangannya seperti ini. Correlation is significant at the 0.01 level atau korelasinya ini signifikan pada level 0,01 ya, ini bisa masuk signifikan. Pokoknya yang ada bintangnya itu adalah signifikan atau valid. Tapi yang tidak ada titik atau bintangnya itu berarti tidak valid. Ya, karena apa? Berdasarkan pedoman dari Sugiono ya, yang valid itu adalah yang kurang dari 0,05. Jika hasil dari signifikannya itu lebih dari 0,05, maka dinyatakan tidak valid. Berarti butir 9 dan butir 10 ini tidak valid karena memiliki hasil 0,092 dan butir 10 0,058. Berarti butir 9 dan butir 10 itu tidak valid. Baik, selanjutnya jika sudah tahu mana yang valid dan tidak ya, berarti dari butir 1 sampai butir 8 itu valid ya. Di sini ada bintangnya semua ya. Ada bintangnya, bintang 2, bintang 1 dan seterusnya ya. Bintang 1 itu valid pada taraf 0,05 ya. Kalau bintang 2 valid pada taraf 0,01 dan seterusnya. Nah, jadi begini, jika sudah, lalu kita akan mencoba menghitung. Pembahasan selanjutnya adalah reliabilitas. Setelah kita menemukan butir-butir soal yang valid, kita akan mengukur reliabilitasnya. Apa itu reliabilitas? Reliabilitas adalah uji konsistensi dari sebuah metode dan hasil penelitian. Dikutip dari Bandur tahun 2013. Dengan syarat sudah dinyatakan valid pada uji validitasnya. Pedoman reliabilitas instrumen adalah dengan membandingkan harga R yang didapat dalam tabel interpretasi R. Berikut tabel interpretasi harga R menurut Sugiono. Tabel sebelah kiri adalah interval koefisien dan tabel sebelah kanan adalah tingkat hubungan. Pada interval koefisien 0,00 hingga 0,199, tingkat hubungannya adalah sangat rendah. Pada 0,20 hingga 0,399, tingkat hubungan adalah rendah.
Pada 0,40 hingga 0,599, tingkat hubungan adalah sedang. Pada 0,60 hingga 0,799, tingkat hubungan adalah kuat. Dan pada tingkat hubungan sangat kuat, memiliki interval koefisien 0,80 hingga 1,00. Berikut video tutorial pengukuran uji reliabilitas instrumen menggunakan aplikasi SPSS. Selamat menyimak. Baik, jika tadi sudah melakukan uji validitas ya, kita tadi hasilnya itu adalah butir 1 sampai butir 8 itu valid ya. Sedangkan butir 9 dan butir 10 itu tidak valid. Baik, sekarang kita akan menguji reliabilitasnya. Kita kembali ke data view ya, seperti awal data view-nya. Seperti ini, lalu klik pada kolom nama dan baris pertama, lalu kita klik analyze. Ya, kemudian kita pilih scale, mana scale ya? Ya, scale, kita pilih reliability analysis ya. Reliability analysis kita pilih. Lalu kita masukkan butir-butir yang valid tadi ya. Tadi kita adanya itu butir-butir 1 sampai 8 ya. Masukkan item valid ke box yang ini. Box item. Lalu klik OK. Ya, ini modelnya kita pakai alpha ya. Oke, kita klik OK. Sudah. Hasilnya seperti ini. Output SPSS-nya itu ada case processing summary. Itu dari 20 soal ini ya. Di sini ada end of item ya, ada 8. Nah, nilai alpha cron batch-nya itu yang didapat adalah 0,749. Jadi ada titik di sini kita pakai 0 ya. Jadi di sini kita lihat ada 0,749. Apakah ini hubungannya itu kuat atau sedang atau rendah atau sangat kuat? Kita lihat patokannya dari Sugiono. Di pedoman Sugiono ini ternyata angka 0,749 itu berada pada tingkat interval yang kuat. Jadi hubungan dari butir-butir soal tadi memiliki hubungan atau mempunyai pengaruh ya, kalau dalam penelitian itu mempunyai pengaruh terhadap apa seperti itu ya. Jadi butir-butir soal yang dari nomor 1 sampai 8 tadi itu berpengaruh isinya ya, atau valid untuk bisa dilakukan penelitian selanjutnya karena hubungan itu atau hasil signifikan reliabilitasnya itu berada pada 0,749 begitu ini ya. Ada Coulomb batch alfanya atau nilai alpha Coulomb batch-nya itu ada pada taraf segini, taraf signifikansinya. Ya, itulah tadi. Oh, bagaimana cara mengcopy paste-nya ya? Baik, coba kita akan coba mengkopikan. Copy dulu. Kita copy, kita akan pindahkan ke Word ya. Tadi sudah ada hasil yang validnya. Nah, seperti ini. Lalu kita pindahkan hasil yang reliability-nya. Kita copy lagi hasilnya. Pindahkan ke Word lagi. Ya, hasilnya seperti ini. Ini kok kenapa seperti ini? Karena tadi kita makainya blok ya, di blok lalu di copy paste. Bisa tidak tampilannya seperti ini? Bisa. Ya, kita akan coba. Kita ulangi lagi yang validitasnya ya. Kita akan mencoba mengkopikan biar hasilnya sama seperti output SPSS. Langkahnya tadi masih ingat kan? Correlate, bivariate, lalu ini sudah ada posisi di sini ya. Udah present, one head, oke. Ya, sudah tinggal oke saja. Nah, muncul seperti ini. Bagaimana cara mengubahnya? Masih ingat? Klik double klik, lalu pivoting trace yang sudah nongol seperti ini. Variabel kita pindah ke layers, ya. Lalu statistik kita pindah ke kolom. Ya. Seperti ini. Jika sudah, variabelnya kita ganti ke total. Nah, seperti ini. Oke. Ini seperti ini ya. Pivoting trace-nya kita tutup saja, tidak apa-apa.
Lalu kita klik yang ini, klik hasil output SPSS-nya, kita copy. Lalu kita pastekan ke Word. Ya, data yang di sini kita coba pastekan ya. Ya, di sini coba kita pastekan datanya. Ya, akan muncul seperti ini, sama persis dengan output yang ada di SPSS. Coba kita perbesar. Nah, nanti hasilnya seperti ini. Nah, jadi ketika kita ingin melampirkannya dalam penelitian kita, hasil uji validitas butir-butir pertanyaan yang akan kita sebarkan itu bisa seperti tadi. Dengan cara diklik hasil outputnya, lalu klik kanan, lalu klik copy dan paste pada Word atau tempat kita mengetik, begitu. Ya, terima kasih. Begitulah uji validitas dan reliabilitas yang bisa saya paparkan. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Bagaimana video tutorial tentang uji validitas dan reliabilitas yang sudah disimak tadi? Mudah bukan? Semoga video yang singkat tadi bisa memudahkan kita semua dalam memahami cara pengaplikasian uji validitas dan reliabilitas menggunakan SPSS. Selamat mencoba di rumah ya. Semoga berhasil. Jika sudah berhasil, silahkan tag saya di Instagram. Terima kasih sudah menyimak video tutorial saya tentang uji validitas dan reliabilitas. Jangan lupa subscribe, like, dan share video ini jika bermanfaat ke teman-teman kalian. Dan jangan lupa follow akun Instagram saya ya. Terima kasih. Sampai bertemu di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.